bersama saya, Salsabila Nurhadatul Ais, dengan nomor induk mahasiswa 6670190112. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa yang dimaksud dengan demokrasi. Demokrasi ialah suatu bentuk sistem pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang setara dalam setiap pengambilan keputusan yang akan berdampak kepada kehidupan rakyat. Demokrasi juga memberikan kesempatan bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi secara aktif, baik langsung maupun melalui perwakilan dalam proses perumusan, pengembangan, dan juga penetapan hukum. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu demokratia, yang memiliki arti kekuasaan rakyat. Kata ini terbentuk dari dua makna, antara lain demos artinya rakyat, dan kratein atau kratos berarti kekuatan atau kekuasaan. Yang menjadi substansi dari demokrasi itu sendiri ialah kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara berada di tangan rakyat, di mana berarti rakyat ialah selaku pemegang kekuasaan tertinggi di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut Austin Rainey, dalam bukunya yang berjudul Governing an Introduction to Political Science, menyatakan bahwa terdapat 5 prinsip sistem demokrasi. Pertama, kedaulatan berada di tangan rakyat. Kedua, kesetaraan politik. Ketiga, keterlibatan rakyat dalam pengambilan kebijakan. Keempat, mayoritas yang berkuasa. Dan kelima, pembatasan kekuasaan oleh konstitusi. Keberagaman warga negara yang dimiliki Indonesia dengan berbagai macam jenis agama dalam hal berkeyakinan, suku, ras, warna kulit, bahasa, regional, sampai dengan standarisasi norma kesopanan dalam berperilaku sehari-hari, menjadikannya sebagai sebuah negara plural dalam identitas warga negaranya. Hingga akhirnya, demokrasi pun ditandai dengan bentuk masyarakat yang membagi dirinya ke dalam dua kategori, yaitu mayoritas dan minoritas. Beragam perbedaan antara satu sama lain membuat nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan terabaikan. Selain itu, dalam pandangan kehidupan berbangsa dan bernegara, netralitas para aparatur negara yang seharusnya berperan sebagai penengah, namun seringkali justru mereka terlihat lebih mengutamakan mayoritas daripada minoritas. Inilah yang menjadi kelemahan demokrasi jika dipahami secara teori politik. Apabila dibiarkan terus-menerus, maka hal ini akan menjadi sebuah sumber potensi dari tindakan kekerasan. Misalnya, diskriminasi mayoritas terhadap minoritas. Diskriminasi ini terdapat dalam segala permasalahan, baik meliputi segi fisik maupun segi non-fisik. Tidak hanya terjadi dalam tindakan koersif ataupun represif saja, akan tetapi juga melalui beberapa peraturan yang tidak memberikan keadilan bagi minoritas, termasuk memperoleh akses di dalam ruang publik. Sedangkan kelebihan demokrasi jika dipahami secara teori politik diantaranya adanya kedaulatan dan kebebasan setiap individual dalam ruang demokrasi untuk berkumpul dan menyatakan pendapat secara bebas. Selanjutnya, adanya jaminan sosial atas hak-hak prerogatif tiap individu ataupun kelompok secara legalitas hukum, serta kesetaraan atau akses yang sama di dalam ruang publik. Hal itu penting dikarenakan ketika tidak tercapainya suatu konsensus dalam sebuah pelaksanaan demokrasi, setidaknya dapat mengurangi dan juga menghindari tindakan-tindakan kekerasan. Contohnya berupa pemaksaan untuk menerima apa yang telah ditentukan dan diatur oleh kaum mayoritas untuk kaum minoritas. Kasus-kasus yang ada menggambarkan nilai-nilai inklusivitas yang dimiliki demokrasi hilang, sebab dominasi dan berbagai macam opresi yang dipaksakan oleh kaum mayoritas kepada kaum minoritas. Karena setiap grup sosial di dalam sistem demokrasi memiliki keunikan yang berbeda-beda, oleh karena itu masing-masing harus mendapatkan perlakuan yang sama dan setara. Kedaulatan atau kebebasan yang dimiliki tiap individu dan kelompok ini yang kemudian menimbulkan adanya jarak dan persinggungan di antara mayoritas dan minoritas. Maka dari itu, perlunya kesadaran berdemokrasi sangat dibutuhkan untuk meminimalisir dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, serta tetap menjaga hak-hak dan batasan yang harus dijaga demi menjamin cita-cita hidup bersama. Kebebasan pribadi merupakan hal yang harus dijamin oleh konstitusi dan pemerintah.
Demokrasi juga harus membawa keadilan bagi seluruh rakyat. Keadilan harus dirasakan oleh segenap warga negara, baik keadilan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, agama, bahkan berbagai aspek kehidupan lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.